Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nabda dirasatana fi hadzal yaum haya bina nad'u ilallahi ta'ala sayyakuna dirasatana najihan wa mumtihan. Nabda bi suratil Fatihah summa bi summa bidu'a qabla ta'allum. Nam habina naftah bi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Thayyib wa hayabina nakum jamiatan wa summa natagona an-nasyid al-Indonesia. Naam, kum jamaatan kum. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Yakfi. Nam isolusi jamian. Yakfi. Nam isolusi jamian. Tayyib fi hadzal yaum nurid an nata'allam an makharijul huruf fi fasli ahadi ashar. Nam qabla nahdu ila hadzal daras hal minkum araftum ma makharijul huruf. Man minkum yarif. Nam adunu bi anna mafi mada minkum atakalam ma'aya kada wa adunu sa tarjem lugati ila lugah Indonesia fakot. Nam. Jadi karena tadi itu saya bilang pakai bahasa Arab, kalian nggak respon. Akhirnya saya rubah saja bahasanya ke bahasa Indonesia ya, supaya lebih enak gitu ya. Oke. Jadi fi hadzal yaum kita akan belajar tentang makharijul huruf. Makharijul huruf fi fasli mutaqaddim itu adalah tempat keluarnya setiap huruf ketika diucapkan, yaitu lokasi di mana suara dimulai atau terputus dalam organ ucap. Lanjut. Tujuannya yakni memperjelas pelafalan huruf, lalu menghindari kesalahan bacaan atau lahnu, terus mengenal ciri khas setiap huruf, juga meningkatkan kefasihan dalam membaca Al-Quran dan berbicara. Setelah ini kita lihat video lagi ya. Sebentar. Wa mubasharatan fakot ya. Undur lihadil surah fakot ada. Jadi
Karena menurut saya itu kalian sudah bisa untuk membaca Al-Quran ya, sudah bisa melafalkan makharijul huruf dengan benar ya, karena kan sudah kelas 11 aliyah ya, masa belum bisa gitu kan. Jadi setelah ini langsung saja kita untuk melihat gambar-gambar sulut, amati ya. Oke, bentar. Nah, di sini kelihatan semua. Kelihatan semua kan? Nggak kelihatan. Nah, segini ya. Jadi di sini ada gambaran organ kepala manusia ya, aroksu, yang dimana ada tempat juga ada posisi-posisi di mana keluarnya setiap huruf ya. Di sini ada adwafalku, maaf. Jadi silakan diamati dulu sebentar ya. Saya kasih waktu dulu. Silakan diamati. Habis ini kita lanjut lagi karena masih ada gambar lagi. Sudah ya, Pak belum? Kalau sudah saya lanjutkan. Belum ya? Jadi gambar di sini itu memperlihatkan ada huruf-huruf yang atau tempat huruf-huruf yang mana nanti kita akan belajar di sini, di area sini. Ada dot ini di area sini, samping sini ya, samping lidah sini. Terus ada juga nanti lebih lanjut nanti kita lanjutkan lagi gambarnya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini lebih dohir lagi ya. Jadi di sini ada syafatain, jadi dua bibir, lalu di sini ada al asnan, dua gigi di sebelah sini nanti. Kalau tadi kan kurang jelas ya, maka sekarang ini sudah lebih jelas lagi ya. Ada al khoisum, yakni rongga hidung, juga al haniku ya, al a'la, langit-langit mulut. Terus juga al jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Juga al halku atau tenggorokan. Oke ya, sudah ya. Lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Nah, di sini lebih jelas lagi. Yang mana setiap hurufnya ini sudah dikelompokkan dengan setiap kategori gambarnya tadi, sebutannya namanya apa gitu. Coba Mbak Kamel, asyafatain tadi apa maknanya? Dua bibir. Terus ini alisan, Mbak Najmi, alisan tadi. Lidah. Coba Mas Royhan, al khoisum tadi apa? Roga, hidung, toyib, jahit. Cuma al jauf, Mbak Nahdia. Tadi ya, gimana? Langit-langit, mulut ya. Jadi terus al halku, Mas Adib, tenggorokan. Oke, jadi silakan diamati dulu ya. Jadi ini tempatnya di sebelah sini. Kalau asyafatain ada huruf ba, mim sama fa. Ya. Wa ghairu mat. Wa ya. Dan ini bukan maksudnya ghairu mat itu bukan huruf baca, maksudnya di sini itu makharijul huruf wa, ba sama mim dan fa gitu. Ghairu mat maksudnya bukan di sini tuh nggak masuk di tajwidnya gitu. Kita bahasnya itu terkait ini aja, ya makharijul huruf aja, ya huruf-hurufnya aja. Ada ro, nun, to, dal, ta gitu. Juga tadi di sana ada nun, mim. Terus ini ada hamzah, wawu, ya gitu ya. Lanjut lagi ke sini. Pembagian umum makharij. Makharij terbagi menjadi 5 wilayah besar yang kemudian bercabang menjadi 17 makharij menurut ulama Khalil bin Ahmad. Ya, ini ada al-jauf, rongga mulut. Hurufnya yakni ada hamzah, wawu, ya. Sebetulnya ini kelihatan semua nggak? Kalau kurang kelihatan saya besarkan lagi ini. Kelihatan semua? Yo, saya mau ngetes dulu gitu. Coba ini dibaca sampai sini dari akhir tuh. Mbak Laila, coba al-jauf itu. Oke, toyib. Lanjut.
Coba minta tolong dibaca Mbak Aziza. Nih, Al-Halku ini. Oh, Mbak Zia, Mbak Zia. Ya, maaf, lupa. Guru baru soalnya. Ayo. Tenggorokan. Wastul. Hal, ain, kho sama kho. Ya, oke, sip. Lanjut lagi. Saya minta ini nanti ke Mbak siapa namanya lupa. Mbak Alfi ya, Mbak Alfi. Jadi monggo dibaca Mbak Alfi. Apa kurang jelas? Jelas. Oke, monggo Mbak. Ya, Hana tadi, Al-Hana tadi. Nah. Lam. Oke, lanjut lagi ini. Saya minta tolong kepada Mbak Aziza sekarang ya, Aziza. Ini dibaca, Mbak. Gigi atas, terus gigi bawah. Kedua bibir, Mbak, gigi bawah. 6. Sahih. Asanti. Saya Mas Rehan, silakan dibaca Mas Rehan. Baik. Sebentar. Jadi gini teman-teman, menurut kalian setelah melihat tadi apa yang bisa kalian dapatkan dari sini tadi? Menurut kalian? Mungkin dari asyafatain kedua bibir. Jadi tempat keluarnya huruf fa dan ba itu ada di antara kedua bibir gitu ya kan. Jadi contohnya di sini ada di antara gigi atas dan bibir bawah yakni fa gitu kan. Jadi itu terus ada kedua bibir ba, mim sama waw gitu ya. Lalu di sini seperti al-aqsal lisan ini dan hana tadi. Sudah tahu al-hana tadi? Apa lupa al-hana? Jadi al-hana itu adalah di atas ini, di atas rongga mulut. Jadi sini, saya lihatkan lagi ya, ada di sini. Nah, ada al-hana ini, nah ini al-hana nah ada di sini. Jadi ini itu masuk di area miliknya al-hana al-a'la gitu. Al-hana aja di sini. Kalau yang a'la itu di sini, di atas ini. Nah, lalu kalau al-khaisum itu ada di bagian sini, yaitu rongga hidung di sini. Terus al-jauf, yaitu rongga mulut itu ada di bagian sini, di bagian sini ya. Kalau tenggorokan masuknya yang sini, al-halku, gitu. Ini di bagian rongga sini, di rongga, gitu ya. Iya, sebelum tenggorokan, betul sekali, jahit. Lalu alisan, lisan itu tempat lidah ya, mana lidah. Terus al-asnan atau gigi-gigi, yaitu di arah sini. Nah itu ya dia. Memang agak ribet ya kalau belajar makhrajul huruf sudah ke tempat-tempatnya gini itu. Kalau kita mengucapkan saja itu mudah, tapi kalau untuk mempelajari yang sampai ini tuh tempatnya di mana, sebutannya apa, itu memang agak susah. Jadi karena saya lihat sudah mulai lelah gitu ya teman-teman ini ya. Jadi kita bermain game saja habis ini. Jadi nanti siswa mencocokkan atau mengelompokkan huruf. Jadi saya buat dulu ini ya. Bentar. Minta tolong saya kepada Mas Riko untuk membantu saya di sini. Maju Mas. Minta tolong. Dengan.
Gini. Ojo. Ngawur bawa. Ya, ini yang gini. Ya. Yes, ini. Duh, kok naik oh. Ini sudah kena. Langsung kena. Bikin kok roto. Nah. Jadi silakan nanti saya minta ada 5 kelompok ya. 5 kelompok. Di sini saya bagikan dulu ini. Ini jangan sampai hilang ya. Jadi tolong dibagikan ke seluruh teman-temannya ini ya. Satu-satu, Pak. Ya, satu-satu. Ada yang 2 juga nanti. Boleh. Jadi nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang 5 laki-laki semua ya. Itu. Oke. Yang belakang juga dikasih ya. Ya. Jadi per bangku gini, 4 gini. 1, 2, 3, terus dari Alfi ke sini. Oh, dari mana ya? Ya, benar. Ini 3 orang aja, 3 orang. Kalau gitu. 3 orang. Ya ini kertasnya. Ya ini. Ayo diambil. Nah. Jadi nanti saya minta perwakilan dari setiap kelompok itu maju ya. Ayo, sekarang saya minta perwakilan dari setiap kelompok maju sekarang. Maju, ayo. Bentar, maju dulu, kayak gitu. Belum. Sini, ayo, sini. Jadi maju dulu, ayo. Ya enggak, satu perwakilan. Satu kelompok ya. Belum. Jadi nanti jangan dibawa dulu, nanti mencari. Jadi saya jelasin dulu, ayo. Jangan dibawa, gini. Maju dulu. Ayo, monggo, ayo. Perwakilan jadi. Ya, itu jangan dibawa dulu. Nanti ada gamenya gitu, gamenya. Perwakilan. Oke, jadi sudah tahu ini. Jadi tugasnya itu gini ya. Ayo, tugasnya gini. Gamenya nanti kalian itu jangan dibawa dulu. Ya, nggak boleh dibawa dulu. Oke. Jadi gini. Jadi nanti itu gamenya kalian akan mencari huruf yang sudah disebar tadi dan dicocokkan ke dalam situ. Yang paling banyak, yang paling dapat banyak nanti. Jadi silakan nanti saya hitung nanti saya di sana berapa yang paling banyak total skornya, saya dapat hadiah dan menang. Gitu ya. Oke. Saya mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cepat. Dicocokkan di sini. Apa? Oh iya, pakai tadi dulu. Mana tadi? Bentar. Isolasi dulu. Nah. Mana? Ya, bagus sendiri. Gimana Pak caranya? Atau gini apa? Gimana?
siapa Hal. tahu terus nanti dia ke bawah dia soalnya kalau di kotak kaca itu nggak muat Ditumpuk aja, nggak apa. Ya. ya Pak selesai bapakku ini Pak ya Alisa semua terus satu lagi Alhamdulillah selesai kelompok satu menang Kalau aku banyak, Belum. 5, 6, 7, 8 ini. Yang terbanyak, bukan cepat selesai gitu. Loh, bukan ini tuh berburu gitu loh, bukan dapat gitu. Jadi cepet-cepetan gitu loh. dapat Banyak, banyak. empat enam Bisa. iya cuma Ambil. 5. Ya udah 5. tapi lo dikasihnya cuma enam Bisa. enam Ah. Pak ya assalamualaikum Bisa. Oke. iya tak ini Pak ya Ini dapat berapa? Hitung dapat berapa? 1 2 3 4 5 6 sampai 7, aku 7. 7. Ini berapa? Ini kelompok siapa ini? Kelompok siapa? Ini yang ini, kelompok siapa? Dapat berapa? 4. Ini cuma 3 ya, Ini kelompok siapa ini? Kelompok siapa? saya Itu juga. 7. Oke, 7. Karena tadi yang dapat 7 itu ada 2 ya. Jadi nanti ini dibagi 2 saja hadiahnya kalau gitu. Nah, ini nanti dibagi 2 ya. Apanya? Ada banyak. Tenang, ini dibagi aja. Monggo. Udah, nggak apa-apa. Tadi kan, ya tadi tuh saya suruh nyebar sebenarnya itu, tapi gak disebar sama teman-teman. Akhirnya gitu. Nah, ya. Gini. Jadi regulasinya gini, hadiahnya dibuat bersama aja karena banyak itu, gitu ya. Oke, gitu ya. Clear ya. Yuk. Udah fokus lagi ya. Yuk, sekarang ada soal evaluasi ini kita pertanyaan. Jadi ayo fokus. Huruf H keluar dari bagian mana? A, B, C, D. Tenggok. H. Mana? Atas, tengah, bawah. Tenggorokan. Tengah. Oke, betul, Zayid. Lalu yang kedua, huruf ba keluar dari mana? Dua bibir. Oke, betul sekali. Nomor 3, huruf do memiliki makhraj pada mana? Gimana, Re? Ayo, yang laki-laki ini ayo. Hah? A. Oke, thayyib, sahih. Huruf bo keluar dari apa B nih? Ujung lidah. Oke, sahih. Huruf nomor 5, huruf go keluar dari go. Ayo atas sama bawah. Go. Bawah. Oke, thayyib, sahih. Karena saya rasa ini sudah mumtaz jamnya 6. Jadi setelah ini ya saya lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Jadi karena kita tadi belajar makharijul huruf, apa sih makharijul huruf tadi itu? Yakni tentang tempat keluarnya huruf dari mulut kita, dari rongga, ada yang dari rongga hidung, ada yang dari kerongkongan, ada yang tenggorokan gitu. Nah, ini kita hubungkan dengan ayat Al-Qur'an yang mana auzid alaihi waratil Qur'an tartila. Yani lebih dari 1/2 itu bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Maksudnya perlahan-lahan itu adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil ya, teman-teman. Kenapa kita harus membaca Al-Qur'an dengan tartil? Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak mengandung makna-makna yang tersimpan. Dan ketika kita mengucapkannya salah, mengucapkan makhrajnya salah, maka itu akan mengubah maknanya juga gitu ya. Dan itu nggak boleh seperti itu.
Oke. Maka harus membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan perlahan. Jadi diusahakan untuk membaca Al-Quran itu dengan makhraj yang benar. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Baik. Ya di sini ada kata-kata mutiara ya. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba lima yatakassal. Jadi bersungguh-sungguh dan jangan malas dan jangan jadi lalai karena penyesalan mendalam itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan. Gitu ya teman-teman. Jadi selagi masih muda, teman-teman ini masih syabab-syababah ya. Ayolah bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal gitu ya. Juga jangan bermalas-malasan gitu karena kesuksesan itu ditentukan dari kita sekarang. 5 tahun yang akan datang itu apa yang kita kerjakan dari sekarang itu kelihatan nanti 5 tahun yang akan datang gitu ya. Kalau kita dari sekarang malas-malasan cuma nunggu aja ya gak akan ada hasilnya gitu kan ya. Jadi 5 tahun ke depan itu pasti akan kelihatan dari seperti apa kita hari ini gitu ya teman-teman ya. Oke. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum haya nahtafi ada dirosatana bi doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran hadafat minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.